Shalom, selamat memasuki hari yang baru dan salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi yang sedang sakit saat ini, kami turut mendoakan semoga Tuhan turut bekerja untuk memberikan kesembuhan buat saudara. Demikian juga kepada Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup, kami berdoa kepada Tuhan, kiranya kuasa pertolongan Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku ND nomor 406 ayat 3. Bila bumi parsilang dopa jora aki dan olobe markilang ngaso malakusi mardabus nang manakopi parun Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 28 yang berkata demikian. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, etika sosial umat Kristen adalah berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang tertulis dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 10. Sebab memang kita ini adalah buatan Allah yang memang diciptakan, dilahirkan kembali dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Sebagai pribadi seorang Kristen, pribadi yang sudah dibaharui oleh Tuhan, kita masing-masing harus hidup baru, hidup dengan menerapkan etika sosial Kristen terhadap sesama. Janganlah kiranya ada dari antara kita yang menyebutkan diri sebagai seorang Kristen, tetapi kelakuan dan perbuatannya masih sama seperti kelakuan dan perbuatan orang yang tidak mengenal Tuhan, atau yang menjadi kembali kepada hidup yang penuh dengan perbuatan-perbuatan jahat. Hidup orang yang tidak mengenal Tuhan tidak mengenal etika sosial Kristen. Sebab pribadi orang yang tidak mengenal Tuhan adalah pribadi yang homo homini lupus, yaitu pribadi yang hidup kejam terhadap sesamanya manusia, pribadi yang memangsa sesamanya manusia, manusia yang menjadi serigala terhadap sesamanya manusia. Tetapi kalau pribadi orang yang sudah mengenal Tuhan, pribadi seorang Kristen adalah pribadi yang homo homini socius, yaitu menjadi teman, menjadi penolong bagi sesamanya manusia.
Sehingga dengan demikian, kepada kita umat Kristen, umat yang sudah dibaharui oleh Allah di dalam Kristus Yesus, haruslah kita hidup baru. Apabila dulunya sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum menjadi pengikut Kristus, atau ketika kita kemarin, kita tampil sebagai seorang pribadi yang homo homini lupus, menjadi serigala terhadap sesama kita, firman Tuhan renungan hari ini mengatakan supaya kita yang sudah mengenal Tuhan itu sebagai pengikut Kristus, kita ini harus menjadi homo homini socius, harus menjadi teman, menjadi penolong bagi sesama kita. Sama seperti proses dalam metamorfosa dari kepompong menjadi kupu-kupu dan tetap sebagai kupu-kupu sampai mati. Maka demikianlah juga dengan kita umat Kristen yang sudah dibaharui. Haruslah kita hidup baru dan hidup lama kita tinggalkan. Apabila dulunya kita selalu berbuat jahat terhadap sesama kita, apabila dulunya kita menjadi serigala terhadap sesama kita manusia, kita menipu, mencuri harta milik sesama kita, maka sekarang ini kepada kita umat Kristen diingatkan oleh Tuhan lewat firman ini bahwa sebagai pribadi yang sudah mengenal dan yang percaya akan Tuhan Yesus, kita ini harus menjadi penolong, haruslah menjadi sahabat bagi sesama umat manusia. Paulus pernah berkata kepada orang Kristen di Korintus demikian, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." 2 Korintus 5 ayat 17. Setiap orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan haruslah selalu berusaha untuk tidak memberikan diri dicemari oleh kuasa iblis. Sebab seperti pengajaran Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa apabila hidup kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, maka tentunya iblis atau roh jahat itu akan selalu berusaha untuk mencemarkan hidup kita dengan mengkerahkan kekuatan yang lebih besar lagi dari kekuatan yang sebelumnya. Iblis itu akan berusaha untuk menarik kita kembali ke dalam kehidupan yang jahat, dan bahkan iblis atau roh jahat itu akan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat lagi untuk menarik kita ke dalam kejahatan itu kembali, sehingga keadaan kita bisa saja menjadi lebih buruk, menjadi lebih jahat dari kejahatan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Kita bisa baca dalam kitab Injil Matius pasal 12 ayat 44. Melihat kepada pokok pengajaran Tuhan Yesus itu, kita dipandang perlu untuk mengkerahkan segala kekuatan kita untuk mengalahkan kuasa pengaruh iblis dalam hidup kita ini. Oleh sebab itu, marilah kita tetap hidup di dalam kehidupan yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Jika dulunya kita mau menipu, mau mencuri supaya kita bisa makan, maka sekarang ini kita harus bekerja dengan tangan kita sendiri untuk memperoleh hasil mencukupi kebutuhan hidup kita sehari-hari, dan juga untuk menolong orang lain. Jika dulunya kita menjadi kerugian bagi orang lain, maka marilah sekarang ini kita hidup menjadi pembawa keberuntungan bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik yang kami sembah dan yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa buat perlindungan-Mu atas kami hingga hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan selamat. Ya Bapa, terima kasih buat sapaan firman-Mu untuk kami di hari yang baru ini. Kuatkanlah hati kami ya Bapa, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang sudah dibaharui, pribadi yang sudah hidup baru, hidup menjadi penolong dan menjadi berkat bagi sesama kami umat manusia. Kuatkanlah kami, supaya kami tidak terlibat kepada suatu perbuatan-perbuatan kejahatan, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Yesus Sang Maha Tabib yang kami agungkan, lihatlah domba-domba-Mu yang sedang sakit saat ini. Lawatlah mereka ya Tuhan, sembuhkanlah mereka. Biarlah segala perawatan dan pengobatan Engkau berkati, supaya semuanya itu membawa kesembuhan bagi saudara kami yang sedang sakit saat ini. Bapa yang baik,
Kami mengucapkan syukur atas kebaikan-Mu terhadap saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kami mohon perkenanan Tuhan untuk selalu hadir dalam hidup mereka sebagai gembala yang menuntun, yang melindungi, dan yang selalu mengarahkan hidup mereka, menjagai mereka. Dan kiranya Engkau juga memberikan umur yang panjang. Tuhan berikan kesehatan dan sukacita kepada mereka. Bapa di surga, kami serahkan segala pergumulan hidup kami. Apapun persoalan kehidupan yang kami hadapi, kami memohon pertolongan Tuhan. Kami berserah diri kepada Tuhan. Lepaskanlah kami dari segala kesesakan hidup yang menekan kehidupan kami saat ini. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami satu hari ini. Kami serahkan segala pekerjaan kami satu hari ini, segala aktivitas kami. Lindungilah kami ya Bapa. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Ya Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima segala kekayaan-Mu, kekayaan berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah permohonan kami ini. Amin.